Jemaat Gesja Elroy, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Mazmur 63 ayat 1-4 dan ayatnya yang ke-8. Ini adalah Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Pujian kita kepada Tuhan. Daud memuji Tuhan. Daud bersorak-sorai bukan karena dia dalam keadaan sejahtera. Dia ada di padang gurun, di dalam kejaran anaknya Absalom. Tetapi di dalam imannya dia berkata, sungguh Engkau telah menjadi pertolongan bagiku. Jiwaku memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau kami boleh beribadah dengan satu harapan, iman di dalam hati kami. Kalau sampai saat ini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tetap menatang kami di dalam tangan-Mu. Kami punya kekuatan ketika kami menghampiri hadirat-Mu. Dan demikian juga Tuhan akan menjangkau umat-Mu dimanapun pada saat ini. Kami percaya kekuatan dari Allah itulah yang menghidupkan semangat kami. Di dalam nama Yesus kami mau memuji, sebab Engkau Allah yang setia untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku cari wajah-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindumu. Pandanglah Dia, ku pandang tempat kudus-Mu.
Terpujilah Tuhan, umat pilihan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sebab kekuatan kuasanya diberikan kepada kita. Yeah. Yesus Raja, Yesuslah Raja, pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, hari berikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Bangkitkan jiwa-Mu, sebab Yesus bersama-Mu. Kita berdiri dengan kuasa, yes. Sebab Roh yang dahsyat beserta. Sekarang waktunya, sekarang saatnya. Bangkit nyata, Yesus pemenang. Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, hari berikan bagi kita. Kerajaannya tergoncang sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Nama yang besar, Yesus. Sekaranglah saatnya, sekarang saatnya. Bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, hari berikan bagi kita. Kerajaannya sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya, untuk selamanya. Dia berkuasa, hari berikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan-Mu bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu, saudara yang terkasih. Meskipun engkau dalam titik terendah, Tuhan tidak pernah berhenti.
Dia masih akan tetap melakukan janjinya. Dia berkata bahwa firman-Nya tetap untuk selamanya. Sebagaimana mentari tetap bersinar, demikianlah janji penyertaan Tuhan atas hidup kita semua. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Ada firman-Nya, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aman, ku aman di dalam-Mu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dia belum selesai denganmu. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidup. Ku aman, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu indah janji Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami. Come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah perisai pelindung, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari
Engkau bekerja Tuhan. Di gunung Engkau ada, di lembah Engkau ada. Dalam masa suka, dalam masa duka, Engkau ada. Menyatakan penyertaan-Mu untuk setiap kami. Saat ini kami rasakan penyertaan-Mu dengan kebenaran firman. Karena firman itu adalah bukti pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Bagaimana kabar jemaat gereja sidang jemaat Allah Elroy Grogol Jakarta? Doa dan harapan kami tetap semangat, tetap bersuka cita, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai, pastinya memberkati. Siap dengar firman Tuhan? Senyum dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh bertemu di dalam ibadah yang berkualitas, karena kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan yang memberkati ibadah ini. Waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, pengurapan dari Tuhan turun atas kami, sehingga kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan dan kami dengar bersama. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami yakin Tuhan siap memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita yang luar biasa di dalam pribadi saya, karena hari ini kita bisa bertemu di dalam ibadah, semua karena anugerah Tuhan. Ada satu tema yang luar biasa yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu menang mengatasi badai kehidupan. Sekali lagi, menang mengatasi badai kehidupan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kita berkenalan dulu. Amin. Nama saya Jeffrey Welan. Saya memiliki istri namanya Connie dan 3 orang anak yang bernama Rain, Joy, dan Darlene. Ini foto keluarga kami, ya. Iya. Tetap semangat di situasi pandemi, tetap pancarkan sukacita, semangat, dan terus menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita lihat fakta-fakta yang terjadi saat ini. Bapak Ibu, kita berada di tengah-tengah situasi yang sama, pandemi COVID-19. Fakta yang terjadi saat ini, apa yang terjadi? Banyak pria-pria yang stres, mengalami berbagai macam tekanan. Tidak hanya pria, tetapi banyak juga wanita-wanita yang mengalami tekanan. Banyak wanita-wanita yang mengalami masalah. Akhirnya apa? Stres. Pertanyaan, perhatikan baik-baik. Saya harus berbuat apa? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang keluarga saya harus lakukan? Apa yang pribadi saya harus lakukan? Mari kita belajar. Kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Buka hati, buka kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus berkarya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Katakan amin. Bersama dengan saya, kita buka bagian firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan foto-foto ini. Perhatikan foto-foto ini. Ini foto bulan Desember. Saya ada pelayanan di salah satu gereja sidang jemaat Allah di Jawa Timur. Saya berangkat ke kota itu beserta keluarga dalam keadaan sehat. Kami ada 4 hari di kota itu. Selesai pelayanan seperti biasa. Ada waktu untuk santai, jalan, kuliner. Tetapi apa yang terjadi? Saya masih ingat tanggal 7 Desember. Sore saya sudah mulai badan tidak enak. Dan apa yang terjadi? Tanggal 7 Desember malam kami pulang ke Surabaya. Sampai di Surabaya saya drop. Ini foto di mana saya mulai sakit dan istri saya masih sehat. Ini hari pertama sakit. Hari kedua saya drop. Ya. Saya drop. Dan apa yang terjadi? Memasuki hari keempat. Ini yang terjadi. Ya. Hari keempat saya, istri, ketiga anak saya, kami sakit COVID. Foto ini diambil karena istri saya berulang tahun. Kami isolasi mandiri, tapi sewaktu itu istri saya bilang kita harus ada foto keluarga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya berjuang bersama istri dan anak-anak. Saya berjuang 17 hari. Tepat tanggal 25 Desember, Tuhan adakan mujizat yang luar biasa. Saya sembuh. Saya bisa makan. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan akan menyatakan segala yang terbaik buat kita anak-anaknya. Amin. Pertanyaannya dalam diri kita. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menang? Untuk bisa menang mengatasi badai yang terjadi? Apa yang pribadi saya harus lakukan? Apa yang keluarga saya harus lakukan? Sehingga apa? Sehingga kita menang mengatasi badai kehidupan. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya mujizat. Sehingga kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Itu jawabannya. Mari. Yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? 1. Jangan takut dengan badai karena ada Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut dengan badai. Bukan kita sombong. Tidak. Bukan kita hebat. Tidak. Tapi apa? Ada Yesus Kristus Tuhan. Ada Yesus Juru Selamat kita. Ada Yesus penolong kita. Ada Yesus sumber berkat kita. Ada Yesus sumber kekuatan kita. Hadir di dalam keluarga. Hadir di dalam kehidupan kita. Hadir di dalam usaha. Hadir di dalam pekerjaan kita. Pelayanan kita. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata dengan jelas? Mari perhatikan. Mari perhatikan ya. Dalam Markus 4 ayat 35 dan 36. Ayat 35 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu,
lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Siapa yang mengajak murid-murid? Yesus. Yesus ada di mana? Di dalam perahu. Bapak Ibu, jangan takut dengan badai. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang sanggup menolong, yang sanggup menjaga, sanggup melindungi, dan pastinya apa? Yesus akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu, waktu saya, istri, anak, kami berjuang melawan COVID-19. Secara khusus pribadi saya 17 hari tidak bisa makan. Saya lemas. Saya kehilangan berat badan hampir 12 kilo. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, apa yang saya lakukan? Saya datang kepada Tuhan. Untuk apa? Memuji, menyembah. Saya mengagungkan Tuhan. Kami isolasi mandiri di kamar masing-masing. Di kamar saya hanya bisa berseru, memanggil Yesus, memuji Yesus, menyembah Yesus. Penyembahan itu naik. Saya membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Bapak Ibu, badai apa yang sementara terjadi dalam diri kita? Ketakutan-ketakutan apa yang sementara datang dalam pribadi kita? Perhatikan baik-baik. Saya tidak mengajar hal yang salah, tapi saya mengajarkan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan takut dengan badai. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus dalam pribadimu, ada Tuhan Yesus dalam keluargamu, ada Tuhan Yesus dalam usaha pekerjaanmu, ada Tuhan Yesus di dalam pelayananmu. Amin. Bukankah firman Tuhan, masih ingat peristiwa tentang kebenaran firman Allah yang datang dalam kehidupan kita dalam Yesaya? Perhatikan, saya akan membaca buat kita, Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Perhatikan kitab Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, jangan takut dengan badai bukan karena kita hebat. Jangan takut dengan badai bukan karena kita banyak uang. Jangan takut dengan badai bukan karena kita punya berbagai macam karunia dan talenta. Tidak. Jangan takut dengan badai karena kita punya Tuhan Yesus hadir. Amin. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut. Tuhan menyertai, Tuhan sanggup menolong, dan Tuhan memberikan kemenangan. Perhatikan ayat 13. Perhatikan ayat 13. Firman Tuhan berkata apa? Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Elroy Grogol Jakarta, jangan takut dengan badai karena ada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, dan Tuhan kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menang mengatasi badai kehidupan? Yang pertama, jangan takut dengan badai karena ada Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya hari-hari ke depan kita akan melihat betapa Allah akan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang mengatasi badai? Yang kedua, tetaplah percaya walau di tengah badai. Oh Yesus, engkau baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tetaplah percaya walau di tengah badai, di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah permasalahan. Tetaplah percaya kepada Yesus. Tetaplah percaya. Amin. Firman Tuhan berkata, mari kita perhatikan Markus 4 ayat 40. Mohon maaf. Markus 4
ayat 40 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita manusia normal. Kadangkala waktu ada badai, ada masalah, rasa takut itu datang, rasa khawatir itu muncul, rasa keraguan itu tiba-tiba muncul. Ada kebimbangan. Apakah Tuhan sanggup menolong? Apakah ada kesembuhan? Apakah ada mujizat? Hari ini saya katakan, tetaplah percaya walau di tengah badai. Yesus sanggup. Yesus menyembuhkan. Yesus memulihkan. Yesus memberikan kita kekuatan dan senantiasa menolong, menjaga, melindungi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengatasi badai? Bagaimana saya bisa menang mengatasi badai? Yang kedua, tetaplah percaya walau di tengah badai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita berada di tengah situasi yang sama, pandemi COVID-19. Mari. Apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi, tetaplah percaya kepada Yesus. Bahwa Dia Tuhan, Dia Allah yang tidak membiarkan kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia Tuhan yang memegang kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita. Katakan amin. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat kitab Markus pasal 5. Ada satu kejadian, ya. Waktu itu Yairus, anaknya sakit. Dalam perjalanan Tuhan Yesus dan Yairus, kita bisa lihat Markus pasal 5 ayat 35. Berkata apa? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus, lihat ini ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, yaitu Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, walau di tengah badai, percaya saja. Amin. Percaya saja. Keselamatan saja Tuhan berikan. Apalagi segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan Yesus, Allah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami, percaya saja. Di tengah ketidakmungkinan, percaya saja. Karena rasa percaya kita akan menggerakkan kuasa yang luar biasa turun dari sorga. Dan pastinya itu kuasa Tuhan. Amin. Waktu kita percaya, yang tidak mungkin akan terjadi. Waktu saya sakit, saya tidak menginfokan ke media sosial Facebook atau Instagram. Karena ada hamba Tuhan melarang saya, Pastor Jeffrey, jangan upload ke media sosial. Tapi pakailah untuk kesaksian dalam khotbah, atau kesaksian untuk menguatkan melalui WhatsApp, atau bertatap muka. Bapak Ibu, saya drop 2 kali. Langkah yang diambil istri saya, mohon maaf, tidak bermaksud menjelekkan. Tapi ini fakta yang terjadi. Istri saya menangis dan penuh ketakutan waktu lihat saya tidak sadar. Pihak asuransi katakan rumah sakit penuh, dan memang penuh. Kami ambil keputusan untuk di rumah. Kondisi saya drop.
untuk membuat saya sadar. Istri saya harus pukul pipi kanan, pipi kiri berkali-kali supaya apa? Saya sadar dan mata terbuka. Jari-jari istri saya sudah masuk di mulut supaya membuat saya bisa bereaksi. Anak saya Renhard, badannya diberkati oleh Tuhan. Dia peluk saya dan tekan bagian dada supaya saya sadar. Bapak Ibu, di tengah ketidakmungkinan, waktu kita percaya kuasa Tuhan akan menjamah, kuasa Tuhan akan berkarya, dan pastinya apa? Menyatakan kasih karunia yang luar biasa. Amin. Saya sehat, saya sembuh. Sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana saya bisa mengatasi badai kehidupan ini? Yang pertama, jangan takut dengan badai karena ada Tuhan Yesus. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Tetaplah percaya walau di tengah badai. Yang ketiga, bersama dengan saya, yang ketiga, harus yakin hanya Yesus yang sanggup menolong. Di tengah badai apapun, dengar baik-baik, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita harus yakin hanya Yesus yang sanggup menolong. Dia Yesus yang sanggup menolong. Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Amin. Jangan coba-coba mengandalkan logika. Jangan coba-coba mengandalkan kepintaran kita menghadapi badai kehidupan. Kita akan semakin kecewa. Kita akan semakin kecewa dan kecewa. Tapi waktu kita betul-betul yakin bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong, percayalah, Tuhan akan nyatakan mujizat demi mujizat, dan pastinya kemenangan demi kemenangan. Kita lihat bagian firman Tuhan, Markus 4 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata apa? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan besar. Perhatikan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39, perhatikan. Ia pun bangun, yaitu Yesus, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, taufan yang ngamuk bukan taufan sembarangan. Karena ayat 37 berkata demikian, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat. Perhatikan, badainya sangat-sangat mengerikan. Mengancam nyawa murid-murid. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bangun. Yesus cuma melakukan dan berkata demikian, "Diam dan tenanglah." Bapak Ibu jemaat yang diberkati, yakinlah hanya Yesus yang sanggup menolong permasalahan hidup kita. Badai yang datang dalam kehidupan kita, hanya Yesus yang sanggup menolong. Meredakan segala sesuatu, meredakan badai-badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita lihat bagian firman Tuhan. Ya, dalam Ibrani, perhatikan dalam kitab Ibrani. Ada satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan saya. Ibrani 13 ayat 6 berkata, "Sebab itu dengan yakin," luar biasa. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ada bagian kata-kata yang luar biasa. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku." Bapak Ibu jemaat yang diberkati, yakinlah. Yakinlah Yesus sanggup menolong.
Yakinlah hanya Yesus yang sanggup menolong. Yakin, ada satu keyakinan dalam diri kita. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan. Kita yakin hanya Yesus, dan hanya Yesus. Amin. Senyum dulu. Mari kita lihat salah satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Ya, perhatikan. Di dalam Mazmur, saya akan membaca buat kita, Bapak Ibu yang diberkati. Dalam kitab Mazmur 121 ayat 2 berkata demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Elroy Grogol Jakarta, percayalah, apa permasalahan hidup kita, hanya Yesus yang sanggup menolong. Di tengah situasi pandemik COVID-19, kita menghadapi badai kehidupan yang sama. Kita mengalami situasi yang sama. Kita mengalami tantangan yang sama. Jangan pernah lupa, kita percaya, kita menyembah, kita melayani, kita meyakini Tuhan yang sama, Yesus Kristus namanya. Dan percayalah, Yesus akan menyatakan mujizat, kesembuhan, pemulihan, pertolongan, kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang penting, perhatikan 3 kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jangan takut dengan badai, karena ada Yesus. Yang kedua, tetaplah percaya walau di tengah badai. Dan yang ketiga, jangan lupa, harus yakin hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Segala yang terbaik Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi badai dalam hidup kita, apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Yang sementara dalam pergumulan, letakkan tangan di dada. Dari Surabaya, saya akan berdoa. Kita berdoa. Segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, pujian, penyembahan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kehidupan kami untuk menang mengatasi badai kehidupan. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami tidak takut dengan badai karena ada Tuhan Yesus. Tuhan tolong memampukan kami untuk kami tetap percaya walau di tengah badai. Tuhan tolong mampukan kami untuk tetap yakin hanya Yesus yang sanggup menolong. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, suami, istri, orang tua, anak yang sedang dalam pergumulan hidup. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, menyatakan pemulihan, menyatakan kesembuhan, menyatakan pertolongan, menyatakan kemenangan, menyatakan mujizat. Kami percaya keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Elroy Grogol Jakarta mengalami kasih karunia dan kemuliaan dari Tuhan. Kami berdoa menyertai dan memberkati Bapak Gembala Sidang beserta keluarga, majelis dan pengurus gereja, dan seluruh jemaat Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan nyatakan kekuatan, kesehatan, perlindungan, pertolongan, kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, memohonkan berkat. Dengan iman kami terima berkat itu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya pribadi dan keluarga berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang beserta keluarga, seluruh majelis, pengurus gereja dan jemaat Tuhan atas kesempatan bisa melayani di dalam firman Tuhan hari ini. Doa kami dari Surabaya, Tuhan Yesus menyertai
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah kita tutup ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh menuntaskan ibadah online. Terlepas dari kekurangan-kekurangan, terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang kami alami. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Kami yakin Engkau sudah menyentuh hidup kami. Dan kini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat-Mu dilindungi dimanapun mereka berada. Dengan siapapun mereka bertemu, Tuhan lindungi. Sehingga jemaat El Roi senantiasa sehat di masa pandemi ini. Tidak terpapar oleh COVID-19. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berusaha bekerja. Tuhan, kami tahu rezeki berasal daripada-Mu. Oleh karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka tidak akan kekurangan di dalam masa pandemi ini. Mereka akan dicukupi, bahkan dilimpahi berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, bukalah jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan. Kami berdoa pada hari ini juga untuk anak-anak kami yang studi. Tuhan, kami berdoa supaya mereka dicukupi, sehingga mereka tidak akan kekurangan kuota. Kuota senantiasa ada, sehingga mereka bisa tetap online. Berikan juga kepada mereka kesabaran, kerajinan, dan keberhasilan dalam studi mereka. Pada akhirnya, kami terus berdoa, kiranya kami boleh senantiasa menghayati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jemaat El Roi, kini angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.